Perkenalkan, nama saya Denviana Bani dengan NIM 200300088, kelas 1C, semester 1, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan saya membuat video ini agar memenuhi tugas mata kuliah pengantar sosiologi, review buku ke-10. Menemukan sosiologi. Apa itu sosiologi? Sosiologi adalah studi sistematis dan ilmiah tentang perilaku manusia, kelompok sosial, dan masyarakat. Sosiolog memeriksa kekuatan struktural dan kelembagaan yang membentuk kehidupan sehari-hari, perilaku, dan nilai-nilai sosial kita, dan melihat bagaimana kita membantu menciptakan struktur dan institusi sosial tersebut. Sosiologi adalah disiplin akademis, tetapi ini tidak berarti bahwa itu hanya sesuatu yang harus dipelajari sosiologi. Pertama-tama adalah sesuatu yang hidup, menurut Lamer tahun 2008. Mungkin sosiolog Peter Berger tahun 1963 mengatakannya dengan sangat baik ketika dia menulis sosiologi bukanlah praktik tetapi upaya untuk memahami. Ini mengharuskan para sosiolog melihat peristiwa sehari-hari sedikit berbeda dari cara kebanyakan orang. Yang berikut, imajinasi sosiologis. Dengan menggunakan imajinasi sosiologis, kita dapat melihat dengan lebih baik hubungan antara diri kita sendiri dan masyarakat tempat kita hidup. Sosiologis C. Wirt Mills tahun 1959 berpendapat bahwa ini mengharuskan kita memahami hubungan antara sejarah atau peristiwa yang telah membentuk nilai dan kepercayaan seluruh masyarakat dan biografi atau pengalaman hidup individu dalam masyarakat tertentu. Kaitan penting ini sering diabaikan, tetapi penting untuk pemahaman sosiologis. Karena ini menempatkan perilaku individu dalam konteks sosial yang lebih luas. Ini mengingatkan kita bahwa sebagai individu pada tingkat tertentu adalah produk dari masyarakat tertentu dan periode sejarah di mana kita hidup. Tetapi juga mengakui bahwa kita adalah pembuat sejarah yang membantu memproduksi dan mengubah masyarakat melalui tindakan kita. Kita hanya bisa menebak apa yang akan terjadi pada gerakan hak-hak sipil di tahun 1060-an, jika almarhum Rosa Parks menyerahkan kursinya kepada orang kulit putih dan pindah ke bagian belakang bus Montgomery, Alabama pada tahun 1955, atau apa yang mungkin terjadi jika ia menolak melakukannya 30 tahun sebelumnya pada 1920-an. Sosiologi mengajarkan kita bahwa segala sesuatu, mulai dari tindakan paling heroik dan spektakuler hingga fitur-fitur yang paling biasa dan dianggap remeh dari keberadaan kita, mencerminkan interaksi dinamis antara individu dan masyarakat. Yang berikut adalah memahami kehidupan dalam masyarakat global. Salah satu konsekuensi sosial yang paling signifikan dari abad ke-20 adalah transformasi dunia negara-negara pemisah dengan sejarah, budaya, dan pengalaman sosial yang unik menjadi desa global yang masif. Pada abad ke-16, navigator Portugis Ferdinand Magellan memimpin ekspedisi Spanyol yang merupakan orang pertama yang mengelilingi globe. Perjalanan berbahaya itu memakan waktu sekitar 3 tahun. Saat ini, kapal dapat melakukan perjalanan yang sama dalam waktu kurang dari seminggu dan pesawat terbang dalam waktu kurang dari 24 jam. Satelit komunikasi mengorbit bumi dalam waktu kurang
dari 2 jam dan mengirimkan sinyal elektronik ke seluruh dunia dalam hitungan detik. Dunia telah berubah dan memahami sifat dari perubahan ini sangat penting. Untuk mengembangkan pemahaman sosiologis tentang kehidupan kita dan dunia di sekitar kita, tidak ada perubahan yang lebih nyata dan kuat daripada kemampuan kita untuk mengkomunikasikan informasi, menyangkut orang lain, dan bergerak. Modal dalam jumlah besar di seluruh dunia dengan cepat. Globalisasi mengacu pada keterkaitan di antara orang-orang di seluruh dunia. Ini adalah proses di mana barang, informasi, orang, uang, komunikasi, mode, dan bentuk budaya lainnya bergerak melintasi batas-batas nasional menurut Einstein dan Bajazin tahun 2009. Kemajuan teknologi dan komunikasi, transportasi, impor dan ekspor telah membuat ideologi dan kebijakan isolasi sosial tidak hanya konyol, tetapi juga mustahil. Seperti yang dikatakan seorang sosiolog, globalisasi mengubah segalanya. Beberapa hal sosial dapat dibentuk kembali atau terancam. Mereka tidak bisa lagi menganggap remeh, menurut Lemer tahun 2008. Pengakuan bahwa kita hidup dalam masyarakat global merupakan bagian dari integral dari berpikir secara sosiologis dan mengembangkan imajinasi sosiologis kita, artinya memahami diri kita sendiri dalam konteks sosial yang lebih luas. Kesadaran global juga membantu kita untuk mempertanyakan kesalahpahaman budaya dan stereotip media tentang orang-orang yang tinggal di negara dengan budaya yang sangat berbeda dengan budaya kita. Ini menonjolkan keragaman dan membantu kita menantang pandangan bahwa cara kita melakukan sesuatu adalah satu-satunya cara, atau bahkan cara terbaik untuk melakukannya. Yang berikut adalah mengakui keberagaman. Sama seperti sosiologi yang membuat generalisasi tentang bagaimana kekuatan sosial yang kuat bekerja pada kita semua, ia juga mengakui kepentingannya ia juga mengakui pentingnya keragaman untuk memahami interaksi sosial dan masyarakat manusia. Sebagaimana dicatat, sosiolog tertarik pada bagaimana variabel seperti usia, ras, jenis kelamin, dan kelas sosial, serta jumlah karakteristik sosial lainnya, mempengaruhi interaksi sosial dan membentuk masyarakat di mana kita tinggal. Aspek-aspek ini dan aspek lain dari keberagaman sosial berada di jantung usaha sosiologis. Apresiasi keragaman ini menghilangkan banyak kesalahpahaman dan stereotip, tetapi berbagai kategori dan kelompok orang membuat kita mempertanyakan banyak aspek kehidupan sosial yang sering dianggap remeh. Mempertanyakan pemahaman yang masuk akal adalah inti dari pemikiran sosiologis dan sosiologis. Yang berikut adalah sosiologis dan pemikiran kritis. Berpikir secara sosiologis merupakan salah satu bentuk pemikiran kritis yang mencakup penilaian gagasan, pernyataan, dan informasi secara objektif. Ini memerlukan pendefinisian masalah, melihat di bawah permukaan ide-ide yang umum dipegang, mempertanyakan asumsi, menganalisis bukti secara logis dan sistematis, mengenali bias, menghindari reaksi spontan emosional terhadap masalah dan argumen, membentuk solusi yang masuk akal untuk masalah, dan mengembangkan toleransi untuk sejumlah ketidakpastian dan ambiguitas. Menurut Ruggiero tahun 2007,
Sederhananya, pemikiran sosiologis mencakup mengajukan pernyataan dan mempertanyakan jawaban. Ini membutuhkan melihat lebih dekat dunia sosial kita. Melihat lebih dekat, segala sesuatu tidak perlu seperti yang mereka tampak. Subjek sosiologi adalah orang-orang dan apa yang mereka lakukan dalam kelompok, organisasi, dan masyarakat. Pokok bahasan yang akrab bagi kita semua. Sayangnya, banyak pemahaman kita tentang dunia sosial sangat individual dan terbatas pada pengalaman pribadi. Desas-desus dan praduga kita tentang cara kita berpikir dan cara yang mungkin kita inginkan. Sosiologi melihat melampaui pemahaman yang diterima secara umum tentang tindakan sosial manusia untuk menemukan berbagai tingkat makna yang mungkin tersembunyi dari kesadaran kehidupan sehari-hari. Bahkan mungkin memerlukan sedikit kecurigaan dan skeptisisme tentang cara peristiwa manusia ditafsirkan baik secara pribadi maupun secara resmi. Yang berikut adalah pemikiran kritis dan sosiologis. Akal sehat versus akal sehat. Ketika sosiolog melihat di bawah permukaan dunia kita yang dianggap remeh, kita menemukan bahwa banyak hal yang dianggap sebagai pemahaman akal sehat. Dalam masyarakat, kita tidak lebih dari sekedar omong kosong biasa. Kontak ini memberikan beberapa contoh dan poin tentang topik yang dapat ditemukan. Yang pertama, common nonsense. Semakin besar sampel peneliti, semakin akurat temuan yang dapat digeneralisasikan untuk populasi. Faktanya, keterwakilan jauh lebih penting daripada ukuran untuk sampling yang akurat. Sampel dari 100 hingga 200 subjek yang dipilih dengan cermat, lebih dari 1.000 hingga 2.000 subjek yang dipilih secara sembarangan. Yang kedua, mayoritas orang di Amerika yang berusia di atas 65 tahun tinggal di panti jompo. Faktanya, kurang dari 5% lansia di Amerika Serikat tinggal di panti jompo saat ini, dan kurang dari 10% akan tinggal di panti jompo. Yang ketiga, Amerika Serikat memberikan kesempatan pendidikan yang sama untuk semua orang tanpa memandang ras, etnis, atau status sosial ekonomi. Faktanya, anggota ras dan etnis, minoritas, dan orang miskin masih menderita dari kesempatan pendidikan yang tidak setara dan tidak memadai di bagian Amerika Serikat. Yang keempat, gerakan sosial dan revolusi paling mungkin terjadi di negara-negara yang dilanda kemiskinan, di mana orang-orang memiliki sedikit atau tidak ada harapan untuk perubahan sosial yang damai. Faktanya, gerakan dan revolusi sosial jauh lebih umum dalam masyarakat yang relatif makmur, di mana situasi sosial tampaknya membaik dan orang melihat prospek untuk kehidupan yang lebih baik. Yang berikut, melihat lebih dekat media massa. Ciri kritis sosiologis sangat berguna dalam mengevaluasi media massa karena pengaruhnya yang besar terhadap hampir setiap aspek kehidupan sosial. Yang kami maksud dengan media massa adalah bentuk komunikasi yang mengirimkan pesan standar ke khalayak luas, termasuk surat kabar, majalah, buku, radio, televisi, dan film. Pakar komunikasi Wilson Diras tahun 1997 menyebutkannya sebagai media lama.
dikomunikasikan dengan teknomedia baru, mereka merupakan salah satu pengaruh sosial yang paling kuat di dunia. Analisis sosiologis dapat membantu kita memahami bahwa meskipun masyarakat memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap media massa, media terutama televisi tidak hanya mencerminkan masyarakat, tetapi juga mencerminkan pengaruh yang luar biasa dalam membentuknya. Media memengaruhi agenda sosial dan politik dengan memutuskan beberapa kecil dari sejumlah besar informasi itu. Terlebih lagi, ketika orang belum mengenali suatu peristiwa secara langsung, laporan media seringkali menjadi draft realitas pertama. Bagi sebagian orang, hal itu mungkin juga merupakan rancangan akhir mereka. Dapat dikatakan bahwa media massa, terutama televisi, mungkin merupakan kekuatan sosial yang paling kuat dalam masyarakat Amerika saat ini, dan mungkin di dunia, karena sekarang bahkan menjangkau daerah paling terpencil di dunia. Teknomedia dalam fokus. Meskipun media massa tradisional, terutama televisi, masih merupakan salah satu bentuk media yang paling kuat dan tersebar luas saat ini, kita dihujani dengan bentuk-bentuk teknologi informasi baru yang sangat mempengaruhi kehidupan individu kita dan yang mengubah dunia di sekitar kita. Jika komunikasi dan pertukaran informasi dulunya terbatas pada interaksi tatap muka atau saluran yang lebih terstandarisasi dan terstruktur, saat ini kita dapat mengakses banyak informasi dan data hampir dari seketika dan berkomunikasi dengan orang-orang di seluruh dunia. Kami mendefinisikan teknologi informasi yang baru dan lebih personal, termasuk komputer pribadi, televisi interaktif, dan sesuai permintaan CD-ROM, pemutar MP3, mesin fax, sistem video game, bank data genggam, dan perangkat elektronik lainnya. Telepon pintar, internet, dan komunikasi serat optik yang disebut DISART tahun 1997 sebagai media baru, dan masih banyak lagi. Sosiologi tertarik pada teknomedia karena alasan lain juga. Meskipun komputer dan media elektronik lainnya tampak memiliki efek pemersatu pada masyarakat dengan membuat komunikasi dan interaksi sosial lebih cepat dan mudah dari sebelumnya, mereka juga menunjukkan bahwa segala sesuatunya belum tentu seperti yang terlihat. Teknomedia menggabungkan semua aspek media massa tradisional, cetak, suara, dan video. Tetapi alih-alih mengirimkan pesan berstandardisasi ke khalayak besar, teknomedia bersifat interaktif, dan teknomedia difokus bertujuan untuk menyediakan layanan yang lebih personal kepada kelompok dan individu yang lebih kecil. Tidak seperti media massa tradisional yang perlahan memasuki masyarakat, bentuk-bentuk baru teknomedia muncul hampir setiap hari. Mereka pasti telah mengubah kehidupan orang dalam kegiatan. Jika kita juga dalam substansi dan konten, Mei 2002,
Menurut Howard dan Jones tahun 2004, teknologi media baru menembus setiap aspek masyarakat dan telah tertanam dalam tatanan sosial kita. Selain itu, tidak seperti banyak media massa sebelumnya, banyak teknologi baru yang relatif tidak diatur. Saat ini, siapapun yang menganamkan situs web dapat menyebarkan temuan penelitian dan data atau ekspresi sebagai fakta tanpa pengecekan atau pembatasan. Perkembangan teknologi yang pesat ini menimbulkan beberapa pertanyaan sosiologis yang menarik. Sebagai contoh, yang pertama, bagaimana masyarakat merubah sekarang karena surat kabar dan harian dan majalah mingguan dapat diakses secara instan bersama dengan layanan berita dan informasi online lainnya. Yang kedua, apa dampak sosialnya jika perusahaan penerbit tradisional, buku dan perpustakaan menghilang setelah penerbitan desktop, CD-ROM, e-book, dan layanan informasi online? Yang ketiga, bagaimana tampilan televisi akan berubah jika jaringan dan sistem kabel tidak dapat bersaing dan televisi interaktif, video yang dipersonalisasi, dan pilihan hiburan online? Yang keempat, apakah media massa dan teknomedia memberi kita akses ke terlalu banyak informasi? Yang kelima, bagaimana interaksi melalui internet dan mengubah pentingnya ras, usia, jenis kelamin, dan kelas sosial? Yang keenam, apakah interaksi dalam interaksi sosial dunia maya? Pertanyaan-pertanyaan ini menarik perhatian pada perlunya analisis sosiologis media massa dan teknomedia. Hal ini benar hari ini dan akan menjadi lebih penting di masa depan karena kami berusaha untuk memilih, menafsirkan, dan memahami media dan dampaknya terhadap masyarakat. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata dan penyampaian materi yang saya berikan kurang jelas. Mohon dimaklumi dan terima kasih telah menonton video ini.